Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhazna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu khajizin. Pertama-tama, marilah kembali kita nyatakan rasa syukur kita kepada Allah, karena meskipun sudah sekian minggu kita tidak bertemu, namun akhirnya pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita yang berjudul Arkom Cakmet Disambar Upo. Perlu saya sampaikan kembali bahwa kajian ini adalah bersifat studi kasus ya, terhadap diskusi atau perdebatan atau polemik yang terjadi di grup WA menuju takdir. Jadi ada perbedaan pendapat yang saya rasa menarik untuk ditanggapi dari tinjauan ayatin bayinatin ya. Yang mana hari ini memasuki fase atau part atau bagian ketiga, dan ini mulai masuk pada fase klimaks ya. Ya, dalam diskusi ini walaupun ini lanjutan nanti tetap diawali dengan diskusi santai tapi serius tapi santai, hingga nanti ketika Cakmat masuk memberikan komentar, barulah di sana ada peningkatan tensi. Oleh karena itu, mari langsung kita buka ya chatting WA-nya di grup WA. Ini adalah kelanjutannya, tapi saya mundur sedikit ya. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, surat Al-Haqqah ya, yang dimulai dari ayat 44 ya. Al-Haqqah 44. Di sana dikatakan terkait dengan ucapan yang terjadi di dalam perdebatan ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan perdebatan atau pernyataan yang ada di dalam grup WA. Nah, ayat ini memberikan sebuah warning bahwa ya intinya kalau kita menyatakan sesuatu yang bersifat pernyataan itu adalah berasal dari pernyataan Allah atau pernyataan Rasul, maka hendaklah menyatakan dengan pernyataan yang utuh gitu, atau pernyataan yang komprehensif, holistik, terpadu, terintegrasi. Ya, tinggal pilih diksinya. Namun intinya ya, ayat ini menunjukkan betapa fatalnya gitu ketika menyampaikan sesuatu tidak utuh gitu, tidak bulat penyampaian pernyataan itu.
atau parsial atau dikotomis atau hanya serpihan begitu berbahaya. Maka ayat ini memberikan sebuah warning, jangan seperti itu. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Seandainya dia mengatakan sebagian al-aqawil dari pernyataan Allah. Orang bilang ayat-ayat qauliyah. Jadi ayat-ayat qauliyah yang orang bilang itu di dalam Al-Quran disebut al-aqawil. Ayat-ayat yang berbicara tentang pernyataan dari Allah, perkataan dari Allah. Kalau itu dia katakan oleh Muhammad yang sebagian itu tapi mengatasnamakan kami, apa akibatnya? La akhazna minhu bil yamin, maka akan kami pegang darinya dengan tangan kanan. Summa laqatna min hulwatin. Kemudian pasti akan telah kami putuskan alwatin, pembuluh darahnya darinya. Artinya apa? Ini bahasa kiasan ya, metafora. Bahwa menyatakan dalam konteks dakwah ya, da'a ilallah, wa man ahsanu qaula mimman da'a ilallah. Dalam konteks itu, maka menyatakan al-aqawil, pernyataan-pernyataan dari Allah sepotong, itu fatal. Dan menyatakan itu dalam konteks dakwah itu adalah mengatakan dakwah bil lisan itu bagaikan pembuluh darah. Saya pernah dengar di dalam buku manajemen ya, ketika saya aliyah, bahwa komunikasi itu bagaikan darah yang mengalir. Yang apabila komunikasi itu tersumbat, maka tersumbatlah aliran darah. Sebegitu pentingnya di dalam sebuah organ tubuh manusia. Maka seperti itulah pentingnya dakwah atau perkataan terkait ayat-ayat Allah ini. Dikatakan, ketika dikatakan saja dengan parsial, dikotomis, hanya serpihannya, potongannya, tidak utuh, maka di sana fatal akibatnya. Bisa dipahami ya. Maka kenapa terjadi distorsi antara apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, Rasulan Nabi, kemudian sahabatnya, dan seterusnya, itu terjadi pergeseran penyampaian perkataan-perkataan itu, terkorupsi, terpotong, maka akibatnya sekarang jadi fatal. Jadi inilah yang diwanti-wanti. Kita bisa uji coba itu, bahwa apa yang kita sampaikan secara beruntun, sebuah pernyataan, itu akan bisa disalahpahami di ujungnya. Itu bisa kita coba. Misalnya ada sekian orang berbaris, terus kita sampaikan maksud, orang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu sampai dan seterusnya, itu nanti itu akan menjadi distorsi, ada perubahan, pergeseran penyampaian. Yang dimulai dari pergeseran bahasa di sana, penyampaian, perkataan, hingga ujungnya bergeser maknanya, maksudnya. Itu bisa dibuktikan. Eksperimen itu. Dan faktanya yang terjadi sekarang begitu. Tidak tersampainya pernyataan yang berasal dari Allah secara utuh, sehingga menjadi setengah, sebagian, serpihannya aja, maka itu mengakibatkan
terpotongnya pembuluh darah di dalam organ tubuh manusia. Seperti itu analoginya. Jadi yang dimaksud di sini harusnya ajaran Allah al-aqawil, pernyataan-pernyataan yang dari Allah itu harusnya adalah disampaikan secara komprehensif sebagai sebuah anal kuata, kekuatan ilmu, ketangguhan ilmu, bahwa satu-satunya ketangguhan ilmu adalah lillahi jami'ah. Menurut Allah, menurut Ismullah, secara terorganisir, secara komprehensif, secara terpadu, secara utuh. Itu poinnya. Ya. Kemudian perlu juga saya sampaikan metafora terhadap pemotongan pembuluh darah ini, mau pembuluh darah jantung, mau pembuluh darah urat nadi, dipahami. Bagi saya itu sama-sama penting. Tapi kalau pembuluh darah jantung itu, ya bisa kita bayangkan ada arteri pulmonalis di dalam pembuluh darah jantung itu. Fungsinya untuk membawa darah dengan kandungan oksigen yang rendah ke dalam paru-paru. Ada pembuluh darah yang disebut vena pulmonalis. Fungsinya untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Ada pembuluh darah aorta yang fungsinya untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Intinya, betapa fatal penyampaian ayat-ayat Allah ini sebagai sebuah perkataan dari Allah jika disampaikan sepotong. Maksudnya sepotong ini seperti apa? Secara parsial, secara dikotomis. Ini seperti apa maksudnya? Ya begini contohnya. Allah kan selalu menurunkan surat-suratnya itu minimal itu 3 ayat. Boleh dicek di dalam Al-Quran. Tidak ada surat yang diturunkan oleh Allah itu 2 ayat. Apalagi 1 ayat. Pasti minimal 3 ayat surat ya. Artinya apa? Di dalam surat itu ada surat inti di ayat pertama, dan di ayat selanjutnya keterangannya, dan di ayat terakhirnya itu sebagai kesimpulan. Itu menjadi bulat, sebuah pandangan itu menjadi bulat, utuh. Ada inti, pesan, ada uraian pesan, dan ada kesimpulan pesan. Itu yang maksud bulat itu tadi. Atau bila ayat-ayat itu angkanya, kan semua ayat ada nomor surat, ada nomor ayat. Nah, angka-angka itu bila dikombinasikan dengan pola kombinasi atau ditambahkan atau apalah, jika dibagi 19 hasilnya bulat, itu mencerminkan maknanya bulat. Oke ya. Jadi intinya betapa pentingnya menyampaikan pernyataan yang utuh. Pernyataan apa? Pernyataan dari Allah yang Allah bilang ayat-ayat qauliyah tadi. Dalam Al-Quran tidak ada disebut ayat-ayat qauliyah, adanya disebut al-aqawil. Sekali lagi, al-aqawil. Jadi seandainya dia Muhammad mengatakan pernyataannya dari Allah itu sepotong atas nama Allah, maka Allah akan pegang tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh darahnya. Itu ya. Penjelasan di dalam surat Al-Ahqaf 44, 45. Kemudian 46-nya. Fama minkum min ahadin anhu khajizin. Ya. Di ayat 47 deh. Maka sekali-sekali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghentikan
atau menghalang-halangi tindakan kami terhadap pemotongan pembuluh darah itu ya. Ya, konteksnya terhadap terjadinya pemotongan pernyataan Allah. Jadi, kenapa bisa terjadi dikotomi pernyataan Allah, ayat-ayat Allah itu? Yang berakibat polemik, berakibat berselisih paham, bertengkar. Itu tidak dapat dihalangi. Bila itu dilakukan oleh siapapun termasuk Rasul. Jadi begitu urgensinya, begitu pentingnya komunikasi, dakwah. Sama itu ya. Pernyataan, perkataan, komunikasi, dakwah kita itu begitu penting secara utuh supaya fungsional bagi bagi sekumpulan ummatan muslimatan atau khairu umat. Ya. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Ya, saya beri waktu untuk kita cerna ya, supaya tidak terlalu cepat kalau kata Pak Kasmuri ya, Pak Kasmuri. Nah, di situ ada Pak pembelajar atau Pak Maulana memberikan sebuah respon, tapi saya lupa itu kepada siapa. Oh, kepada Cak Mat ya, memberikan respon. Ya, silakan dibaca sendiri ya, yang menyampaikan respon dengan ayat. Kemudian saya merespon kepada Pak Herman, karena Cak Mat itu dibilang Pak Herman suka bertanya, maka dia dikatakan dianggap orang mengerti. Cuman perlu dibedakan ya, bahwa bertanya itu beda dengan mempertanyakan. Di sini bertanya itu beda dengan mempertanyakan. Kalau mempertanyakan itu, ya dia sudah punya a priori. Kalau bertanya itu karena ingin tahu ya. Ya intinya seperti itu. Kita lewati saja yang bersifat substansi aja ya kita bahas ya. Biar cepat. Yang penting-penting aja. Kita percepat. Oke, kemudian. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Herman. Sekarang Ana bertanya, duluan mana bangsa Arab dibandingkan dengan Al-Quran? Ilmunya Allah. Sebenarnya ini pertanyaannya sudah biasa ya, tapi tidak apa-apa lah. Kita ulang ya. Kemudian direspon oleh Pak Andre ya. Ini pertanyaan menarik. Nah, dijawab juga oleh Pak pembelajar atau Pak Maulana ini ya. Menggunakan surat Al-Bayyinah ya, surat 98 ayat 1 ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kira-kira maknanya begini. Dia Allah tidak memposisikan mereka yang berlaku negatif atau mereka yang kafaru. Mereka yang berlaku menutup, menolak, mengingkari. Allah tidak memposisikan mereka. Siapa mereka yang tidak Allah posisikan itu? Sebagai kafaru itu. Siapa itu? Terdiri dari ahlil kitabi wal musyrikina. Ya, kalau kita bisa katakan ahlil kitabi ini adalah elitnya dari tinjauan ilmuwannya, cendekiawannya, ulamanya. Ya. Wal musyrikina dan pengikutnya yang ya musyrik ini bisa dikatakan yang berlaku dualisme. Ya. Jadi berlaku dualisme ini ya intinya yang dari Allah dengan yang bukan dari Allah dicampur aduk lah gitu.
Itu yang maksudnya dualisme itu. Disamarkan gitu ya. Nah, Allah tidak memposisikan kafaru ini yang terdiri dari ahlul kitab dan musyrikin ini kecuali posisinya sebagai mumfakina yang memutarbalikkan, yang menyamarkan, yang merekayasakan, yang mendistorsikan. Apa yang mereka distorsikan, apa yang mereka putarbalikkan, apa yang mereka tukarkan, apa yang mereka manipulasikan adalah al-bayyinah setelah dia Allah datangkan kepada mereka. Ya. Jadi ayat ini membuktikan bahwa bukan Arab dulu ya daripada Al-Qur'an. Ya mungkin secara nama Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad, kepada orang Arab, seolah-olah Arab dulu gitu. Tapi konteks Al-Quran ini diturunkan adalah konteks adanya perulangan dari Alkitab yang pernah diturunkan kepada Adam dan seterusnya. Sehingga kita lihat bahasa yang digunakan Adam, ya, Idris, Nuh, dan seterusnya, itu sama bahasanya dengan yang digunakan oleh Muhammad. Jadi orang Arab, Al-A'rabu, itu bisa berbahasa Arab, itu kredit poin daripada bahasa para rasul yang Allah turunkan. Bahasa para rasul yang Allah turunkan. Dari Adam, al-asma, walaji allama adamal asma. Ya kan? Dia Allah yang telah mengajarkan kepada Adam al-asma. Apakah Allah tidak mengajarkan kepada Muhammad al-asma? Diajarkan juga al-asmaul husna. Al-asma sama dengan ismullah. Ya kan? Oke. Jadi ini sudah menjawab ya bahwa pastinya lebih dahulu bahasa Al-Quran yang sama dengan bahasa Adam, ya, bahasa Al-Asma, dan para rasul-rasul lain. Karena apa? Innahu laqaulun rasulin karimin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah benar-benar bahasa rasul yang karim. Itu intinya. Terus kita lihat selanjutnya pertanyaan dari Pak Herman ya. Apa ini katanya? Bertanya lagi. Tulisannya, bacaannya sama tak? Mana tahu malaikat translate bermacam bahasa. Jadi tidak pernah ya para rasul, para malaikat, bahkan Allah itu tidak pernah menerjemahkan. Menerjemahkan apa ya? Menerjemahkan Alkitab. Kenapa? Karena yang namanya menerjemahkan itu sama dengan mengubah ya, mengganti. Atau bisa dikatakan terjemahan itu adalah transliterasi. Oh, translasi ya. Translasi. Perubahan atau penterjemahan itu adalah berpotensi merubah makna. Makanya ya yang tepat adalah Allah menjelaskan baik itu ayatnya, baik itu terminologinya,
kalimatnya, ismnya itu dengan ayat. Ya, jadi ada sinonim kata, ada penjelasan tibyan, ya, klarifikasi ayat. Jadi ayat itu ada tibyannya, ada klarifikasinya. Jadi sebenarnya tidak butuh terjemahan, tapi butuh klarifikasi. Nah, klarifikasi itu sudah cukup dengan ayatin, bayinatin. Sudah cukup. Dan setiap kosakata, istilah, kalimat yang ada di dalam Al-Quran, itu ada penjelasannya. Itu ada klarifikasinya. Itulah kenapa disebut Al-Quran itu sebagai ahsanu tafsiron. Sebaik-baik, sejitu-jitunya tafsir. Sepresisi-presisinya tafsir. Setepat-tepatnya tafsir, seindah-indahnya tafsir. Tidak ada yang lain sebenarnya. Jadi bukan ketinggian daripada Al-Quran itu direndahkan dengan pikiran manusia, tapi pikiran manusia yang harus meninggikan dengan ketinggian pikiran atau pemahaman Al-Quran yang tinggi itu harus disesuaikan oleh manusianya, bukan pemahaman yang tinggi itu menyesuaikan manusia. Paham nggak maksudnya? Artinya terjemahan apapun tidak akan mampu merangkum seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena setiap ayat, setiap kosakata dalam Al-Quran itu luas, dalam, dan tinggi dimensinya, ruang lingkupnya, cakupannya, wawasannya. Sehingga tidak ada satupun terjemahan yang mampu mewakilinya sebenarnya. Ketika saya menjelaskan satu ayat, itu kalau mau menjelaskannya itu secara utuh, itu sangat apa ya? Sangat luas, sangat dalam, sangat tinggi. Sehingga kalau diterjemahkan menjadi dangkal di sana dia. Jadi mendowngrade dia, menurunkan ketinggian daripada makna Al-Quran itu. Makanya kadang-kadang kalau ditanya apakah terjemahan itu tidak boleh, gimana ya? Mungkin sementara sebagai perbandingan oke-oke saja sebenarnya. Tapi jangan pernah berpikir bahwa itu sebagai pengganti daripada ayatin bainatin. Karena semakin tinggi wawasan kita, semakin tinggi pemahaman kita, maka akan merubah orientasi kita terhadap maksud dari ayat itu. Itu yang harus dicatat. Hari ini mungkin kita berpikir maknanya itu, tetapi semakin tinggi kita memahami sebuah wawasan ayat, maka berubah orientasi kita. Wah, ternyata kesana kemari gitu. Apanya? Cakupannya gitu. Tidak dangkal gitu. Jadi sebaiknya sebenarnya bahwa kita simak, kita runut setiap istilah di dalam Al-Quran itu, kemana dia koneksinya, korelasinya, sinkronnya kemana dia, konteksnya. Itu untuk menemukan kebenaran koheren. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Nah, ini ada ayat yang disampaikan oleh Pak Pembelajar. Masih ada relevansinya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini saya menjawab apa yang dikatakan Pak Herman ini ya. Tentang keraguannya. Tentang apakah malaikat itu melakukan terjemahan terhadap wahyu yang Allah turunkan.
Seperti itu. Kita teruskan. Nah, ini Pak pembelajar atau Pak Maulana mengatakan, ya adamu uskun anta wajukal jannah. Ya, artinya ada di situ dialogis ya, antara Allah malaikat dengan Adam. Tapi dijawab oleh Pak Herman, kalau dialogis pastilah Adam tak pandai menulis katanya. Mungkin Sulaiman juga tak pandai menulis. Jadi di sini ada keraguan yang disampaikan Pak Herman. Maka dijawab oleh Pak pembelajar, kalau tak pandai calistung, baca, tulis, dan berhitung, bagaimana bisa dialog? Kira-kira gitu ya, yang dimaksud oleh Pak pembelajar. Kemudian kita percepat ya, supaya kita bahas yang penting-penting aja. Kita baca sendiri, ada sahut menyahut di dalam komentar ini. Tapi saya ingin merespon yang penting-penting aja. Ya. Nah ini. Jadi ada sebuah pandangan bahwa seolah-olah Adam itu diajarkan Allah langsung al-asma ya, ilmu, tanpa melalui malaikat, sehingga dianggap malaikat yang disuruh usjudu tadi di Adam dianggap lebih rendah daripada Adam karena dianggap usjudu itu sama dengan nungging gitu. Disinilah sebuah kekeliruan di dalam memahami sebuah istilah Al-Quran. Jadi ketika kita membayangkan bahwa perintah usjudu itu sama dengan nungging, maka kita melihat seolah-olah di situ malaikat menyembah Adam secara fisik. Padahal yang dimaksud dengan usjudu di sini tidak terkait dengan penyembahan ya, terhadap fisik. Tetapi usjudu yang dimaksud oleh Allah ini adalah perintah atas izin Allah untuk melaksanakan partisipasi, sehingga malaikat terlibat di dalam uskun anta wajawjukal jannah. Jadi di dalam melaksanakan perintah uskun anta wajawjukal jannah, perintah Allah pada Adam terkait jannah, itu tidak akan bisa Nabi Adam tanpa ada keterlibatan malaikat yang Allah perintahkan. Tanda garis bawahi. Malaikat yang Allah perintahkan berpartisipasi, terlibat di dalam kehidupan Adam. Bukan berarti malaikat lebih rendah. Bukan berarti malaikat itu tidak tahu. Atau bukan berarti Adam itu tidak melalui malaikat. Di dalam penyampaian wahyu dari Allah. Karena semua rasul dari Adam sampai Muhammad itu la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan di antara seorang rasulnya. Dalam hal apa? Dalam hal penurunan wahyu. Apa buktinya? Ini ayatnya. Amana rasulu bima unzila ilaihim mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Artinya apa? Para rasul, malaikat rasul bukan, rusulan,
Rasul-rasul malaikat itu. Adam dengan sampai Muhammad rasul bukan? Rasul juga. Apa bedanya? Malaikat sebagai rusulan, ya. Adam sampai Muhammad sebagai rusulihi. Apa bedanya? Ya, ada rusulan yang bersifat, yang berfungsi sebagai ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu min kulli am. Ada rasul dalam konteks basaror rasul. Ya. Jadi harus bisa dibedakan itu, kedua rasul itu. Semua rasul itu telah beriman dengan apa yang dia Allah turunkan kepadanya. Dari Robnya. Malaikat dari Robnya. Adam sampai Muhammad dari Robnya. Termasuk wal mu'minun. Itu juga telah beriman terhadap apa yang diturunkan dari Robnya. Jadi ada Rasul, ada al-mu'minun. Ya, sepasang. Jadi Rasul pasangannya adalah al-mu'minun. Tapi Rasul di sini sebagai uswatun hasanah. Al-mu'minun sebagai apa? Pengikut uswatun hasanah yang mengharapkan rahmat Allah. Ya. Jadi masing-masing seluruh mereka, para rasul dan al-mu'minun adalah amanabillah. Sama saja kan? Baik rasul, malaikat, nabi, mukmin, itu masing-masing amanabillah. Apa ininya? Strukturnya. Amanabillahi wa malaikatihi. Bisa nggak dipisahkan Allah dengan wa malaikatihi? Nggak bisa. Karena wa malaikatihi ini sama dengan ruh. Ruhnya. Ruham min amrina. Jadi bicara malaikat adalah bicara ruham min amrina. Bicara ruham min amrina. Bicara malaikatnya. Tak terlihat tetapi dapat dirasakan. Allah tanpa malaikatnya, maka tidak disebut dia malikun. Jadi Allah dikatakan malikun karena Allah ya memiliki malaikatnya. Melalui malaikatnya inilah menjelma menjadi wakutubihi. Ya. Jadi adanya kitab-kitabnya, kitabullah, ya, dari Adam sampai Muhammad, itu melalui malaikat. Tidak jatuh dari langit kitab itu ke bumi. Melalui malaikat. Kemudian baru turun ke rasul-rasulnya. Jadi dulu lebih mana Muhammad, Adam dibandingkan kitab-kitab Allah? Lebih dulu kitab-kitab Allah. Lebih mana malaikat dengan kitabnya? Lebih dulu malaikatnya. Lebih mana malaikat dengan Allah? Jadi itu namanya strukturnya, susunan berpikirnya, sistematikanya berpikir. Di mana Allah tidak membeda-bedakan, Allah tidak mendikotomikan, tidak memecah belah di antara seorang rasul-rasulnya. Karena semua mereka menyatakan strategi sami'na wa ata'na. Ya. Kami telah menyimak, lalu kami mematuhi apa yang disimak dan dipatuhi.
apa yang Allah turunkan. Itu intinya. Jadi kembali kepada perintah Allah terhadap usjudu kepada malaikat. Perintah Allah itu usjudu li Adam. Bersujudlah kalian kepada Adam. Bukan nungging gitu. Itu pendangkalan namanya kalau nungging secara fisik. Jadi kesannya seperti berhala Nabi Adam. Jadi ini kesesatan berpikir menurut saya. Jadi yang dimaksud usjudu ini adalah melibatkan keterlibatan, partisipasi. Jadi perintah partisipasi atas izin Allah. Supaya apa? Supaya Adam memiliki kemampuan. Jadi malaikat diutus, diturunkan supaya Adam memiliki kemampuan. Oleh karena itu, tidak mungkin Adam punya kemampuan tanpa peran malaikat yang Allah turunkan. Paham ya? Nah, itu intinya. Jadi, inilah selama ini mengapa ya ada pemutarbalikan daripada pemahaman yang dimulai dari pemutarbalikan redaksi, nomenklatur, terminologi. Dari situ diputarbalikkan, maka makna ikut terputar balik, terdistorsi. Itu dia yang menjadi penyebab. Jadi itulah munfakina tadi. Karena apa munfakina? Karena adanya keinginan mereka yuriduna liyudfi'u nurullah, untuk memadamkan nur Allah. Caranya dengan apa? Memadamkan nur Allah. Ya dengan afwahihim, ya dengan mulut-mulut mereka, ocehan-ocehan mereka. Harusnya Allah punya al-aqawil, pernyataan, perkataan yang qaulan syadida, qaulan sakila, tapi dipadamkan, ditukar, ditutup, diganti dengan bi afwahihim. Surat Shop ayat 8. Atas yang demikian, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah selalu menyempurnakan. Allah selalu melengkapi nurnya. Allah selalu mengutamakan nurnya. Atas mereka yang memadamkan nurnya, Allah selalu berperan sebagai mutimmu nurihi. Ya. Jadi setiap ada pemadaman nur Allah dengan biafwahihim, dengan ocehan-ocehan mereka, dengan fatwa-fatwa mereka, dengan opini subjektif mereka, maka Allah berfungsi sebagai mutimmu nurihi, sebagai penyempurna, pelengkap, atau pengutama yang mengutamakan nurnya. Meskipun para kafir benci atau marah kan gitu. Oke? Paham ya? Jadi apa yang saya sampaikan memberikan dua sudut berpikir atau dua perspektif yang sangat bertolak belakang, bernilai komparatif. Bahwa ada malaikat sebagai rasul yang berbentuk nur, ruh, ya. Tanazzalu malaikatu warruhu fiha bi'izni min kulli amr. Ya. Ada rasul yang berasal dari basaron rasulan. Itu faktanya begitu kan.
berdasarkan surat 1793 dan 1794. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka. Adakah Allah mengutus, membangkitkan seorang manusia menjadi rasul, basyaron rasulah? Jadi yang dipersoalkan adalah, yang membuat mereka menghalangi beriman itu adalah basyaron rasulah, itu figur manusia yang menjadi rasul. Itu yang dipersoalkan. Dalam konteks basyaron rasulan ini haruslah sama menurutnya dengan malakan rasulan. Ya. Jadi aku nggak mau beriman kalau belum ada basyaron rasulan, katanya orang. Jadi menghalanginya itu, aku nggak mau beriman kalau belum ada basyaron rasulan, manusia menjadi rasul. Tetapi basyaron rasulan ini harus memiliki kemampuan seperti malaikat, malakan rasulan. Jadi Allah jawab dalam surat Al-Isra ayat 95. Kullau kana fil ardi malaikatun yamsuna mutmainnina lan nazzalna alaihim minas samai malakan rasulan. Seandainya ada malaikat sebagai penghuni di bumi, pastilah kami turunkan dari langit kepada mereka, ya, seorang malakan rasulan. Kalau artinya tidak ada, ya, tidak ada malakan rasulan yang Allah turunkan. Jadi malakan rasulan yang Allah turunkan kepada mereka itu tidak ada. Yang diturunkan dari langit, dari as-sama itu tidak ada. Malaikat-malaikat yang menghuni bumi itu tidak ada. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 95. Bahkan Rasul sendiri di dalam surat 6 ayat 50 disuruh mengatakan, wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malakun. Disuruh katakan oleh Allah, aku bukanlah orang yang paling tahu al-ghaib, dan juga aku juga tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku malakun. Jadi Muhammad disuruh Allah mengatakan bahwa dia bukan malakun, artinya tidak ada Allah turunkan malakan rasulan. Dan tidak ada basyaron rasulan itu sebagai malakun rasulan. Wah, ini berat ini. Kalau tidak diusut secara tersendiri. Tapi saya ingin mengatakan bahwa di dalam surat Al-Isra ayat 96, intinya Allah mau mengatakan, Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiron basiron. Katakanlah, cukuplah dengan Allah, dengan Ismullah yang berfungsi sebagai syahidan di antara aku dan kalian. Artinya apa? Ya, tidak boleh mendualisme. Harus mencukupkan. Jadi kalau Muhammad disuruh untuk mengatakan cukuplah, kul kafa billahi syahida baini wa bainakum, apa kita juga tidak disuruh untuk mengatakan kul kafa billahi syahida baini wa bainakum? Iya. Karena apa? Karena Allah tidak bisa disandingkan dengan Muhammad. Allah tidak punya kawan. Maka cukuplah billah. Kan tidak dibilang kul kafa billahi.
wa rasulih. Enggak kan? Tapi kul kafa billahi syahidan. Artinya apa? Artinya ya, kita tidak perlu tergantung kepada apa? Selain Allah, min dunillah. Kita tidak perlu mengabdi kepada rasul. Kita tidak perlu mengabdi kepada rasul. Bahkan rasul dilarang untuk mengatakan kita menjadi pengabdi rasul. Oke? Nah, kita lanjutkan ya. Kita percepat biar cepat. Ya, bisa dibaca sendiri apa yang disampaikan Pak Herman atas kerisauannya, ya kan? Dan kebingungannya. Nah, ini saya jawab atas kebingungan Pak Herman. Tidak ada tulisan di dunia ini yang jumlah huruf, kalimat, ayat, dan suratnya tersistem secara matematis selain Alkitab. Jadi kalau secara verbal sebuah tulisan dituliskan dengan bahasa verbal itu banyak yang hebat. Tapi tidak ada ya tulisan verbal berbasis leksikal, ya, kosakata, huruf, yang juga ditinjau dari matematika itu presisi, itu matematis, itu akuntabel perhitungannya. Tidak ada tulisan dunia kecuali Alkitab. Itulah kenapa Alkitab itu ya seperti alif lam mim. Zalika kitab, alif lam mim, zalikal kitab. La raiba fihi hudalil muttaqin. Sehingga tiada keraguan pada Alkitab itu, dalam Alkitab itu. Sebagai hudan lil muttaqin. Ya karena alif lam mim itu bukan bahasa verbal, tapi bahasa non verbal, bahasa isyarat. Artinya apa? Artinya bahasa isyarat itu baik isyarat matematis dan sebagainya itu memperkuat keyakinan kita bahwa bahasa verbal itu tidak diragukan, meyakinkan, otentik, valid, sah dan meyakinkan. Apa itu alif lam mim? Nah, itu ada sebuah kajian tersendiri. Namun yang jelas bahwa Al-Quran itu tidak hanya berbicara teori verbal, tapi yang terpenting adalah Al-Quran itu berdasarkan teori semiotik atau teori alif lam mim non verbal. Di situ yang membuat Al-Quran ini la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu intinya. Nah, kalau ini belum kita buktikan, maka wajar kalau masih ada di antara kita itu yang meragukan Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin. Wajar. Maka saya pikir betapa pentingnya dasar ini memahami Alkitab ini dari tinjauan alif lam mim. Karena seluruh ayat-ayat yang di dalam Al-Baqarah itu dari surat 2 sampai 286 itu nilainya sama dengan alif lam mim. Apa itu alif lam mim? Itulah pentingnya memahami kajian alif lam mim itu sebagai dasar untuk memperkuat keyakinan kita terhadap Al-Quran yang tiada keraguan itu tadi. Oke.
Kita teruskan biar cepat. Nah, kan kita kalau mau mengukur sebuah pemahaman, sebelum pemahaman lah ya, kita mau mengukur otentisitas, validitas, ya, keabsahan, legalitas, objektivitas dari sebuah Alkitab, dari sebuah tulisan, dari sebuah ketetapan hukum tertulis Alkitab. Kalau kita mau mengukur itu ada parameternya kan, ada timbangannya, ada alat ukurnya, al-mizan. Tetapi kalau alat ukurnya tidak presisi, maka kita perlu mengkalibrasi dulu gitu. Ya kalau Al-Quran itu udah presisi, tapi pemahaman kita terhadap al-mizan sebagai sebuah timbangan ilmu, sebagai sebuah parameter ilmu untuk mengukur kebenaran Alkitab, itu diperlukan kalibrasi. Ya peningkatan akurasinya gitu. Ya pemahaman kita ya terhadap al-mizan itu. Ya kita analogikan saja timbangan. Kalau dia itu memenuhi standar karena melewati kalibrasi timbangan, maka itu layak untuk mengukur, untuk menimbang. Karena kalibrasi ini adalah merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kodarnya. Nah ini, bahwa Allah mengajarkan alat ukur untuk dapat mengukur, menimbang mana ayat-ayat dari Allah, mana tulisan-tulisan dari Allah, mana ketetapan tertulis dari Allah, mana yang bukan. Ya kalau dari segi ayatnya saja, tulisannya saja, ayatun kitabim mubin saja, itu tidak valid, tidak otentik. Ngapain kita susah-susah payah untuk memahami maknanya gitu. Kan kita ingin sesuatu itu yang dari Allah. Karena itu yang valid, al-haqqu min rabbika. Kalau yang dari manusia patut diragukan. Dan tentu kita menginginkan yang dari Allah. Mulai dari bahasanya. Bahasa lisan yang tertulis, bahasa percakapan yang tertulis. Nah, Al-Quran ini bahasanya adalah bahasa tertulis atau bahasa lisan. Ya, bahasa lisan yang tertulis, bisa juga bahasa tulisan yang bertutur, berbicara. Bisa nggak begitu? Bisa. Al-Quran ini adalah bahasa lisan, bahasa perkataan, kemudian tertulis. Bisa juga dikatakan ini bahasa tertulis yang bertutur, yang berbicara. Walaupun Al-Quran ini tidak ada mulutnya, tetapi dia berbicara. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 62 dikatakan bahwa kitabun yantiku bil haq, ketetapan-ketetapan hukum yang tertulis berbicara. Walaupun gak ada mulutnya, tapi dia bisa berbicara, bertutur. Bil haq, dengan al-haq. Sehingga mereka la yuzlamun, tidak dijulumatkan. Kami tidak membebani amanah kepada setiap diri. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha, kecuali menurut kapasitasnya. Kan gitu. Jadi Allah tidak membebani diri kepada seseorang, kecuali membebani atau mengamanahkan tanggung jawab menurut kapasitasnya. Nah, kapasitas ini kan bisa dikalibrasi. Kalau kita kapasitasnya itu adalah
dungu, maka tidak dibebani gitu. Kalau orang gila itu nggak dibebani gitu. Tanggung jawab. Jadi dungukanlah diri supaya tidak dibebani tanggung jawab. Gitu kan? Tapi mau kita jadi dungu. Jadi kapasitas kita itu tingkatkan, maka tanggung jawab kita akan meningkat. Itu maksudnya. Makanya oleh hadis dengan redaksi lain dikatakan serahkan sesuatu pada ahlinya. Apa yang diserahkan? Amanah, tanggung jawab. Ya kalau tanggung jawab diserahkan bukan pada ahlinya, berantakan. Kan gitu. Itu Allah duluan ngomong gitu, tapi dengan bahasa lain. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani. Apa yang dibebani? Tanggung jawab. Tanggung jawab ilmu. Amanah. Kepada nafsan. Pada seseorang. Kecuali tanggung jawab itu menurut kapasitasnya. Jadi Allah tidak akan mungkin ya landing pesawat itu ke sebuah bandara kalau bandaranya itu kapasitasnya tidak layak untuk dituruni pesawat. Paham ya maksudnya? Jadi wahyu itu tidak turun ke kolbu Anda bila kolbu Anda itu tidak layak untuk menerima wahyu. Karena belum mutatohirin. Belum clear and clean. Itu intinya. Jadi kaitkan ayat Al-Mu'minun ini dengan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara berdasarkan hawa. Akan tetapi dia berbicara berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan. Kalau Rasul berbicara berdasarkan hawa, bukan berdasarkan wahyu yang diwahyukan, itu bukan Rasul. Kalau Alkitab berbicara berdasarkan hawa, tidak berdasarkan wahyu yang diwahyukan, itu bukan Alkitab. Jadi baik Alkitab maupun Rasulnya, Rasulan Nabi, Basaron Rasulan, itu harus berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Pertanyaannya, apakah hadis perawi itu wahyu yang diwahyukan Allah? Karena kalau wahyu yang diwahyukan Allah itu diturunkan bil haq. Apakah bil haq? Apa parameter bil haq? Nah, itu yang harus menjadi pemikiran kita. Jadi ada kitab itu berupa kitab Ayatul Kitabum Mubin. Ada kitab itu berupa kitabaka. Jadi kita mengikro kitabaka. Allah suruh ikro kitabaka. Baca kitabmu. Maksudnya kitabmu yang mana? Ya catatan. Jejak rekammu. Itu adalah kitabmu. Baca. Dengan apa bacanya? Ya dengan Ayatul Kitabim Mubin. Jadi kitabmu baca dengan Ayatul Kitabim Mubin atau dengan Ismu Rabbik baca. Kafa binapsika al-yawm. Cukuplah pada hari ini kamu baca itu. Pada dirimu. Atas dirimu. Sebagai satu-satunya yang paling menghisapmu, mengintrospeksimu, menghitungmu, menjadi akuntan bagimu. Ya. Terhadap dirimu. Maksudnya apa? In ahsantum li ampusikum. Jika kalian bertujuan berbuat tepat, maka tujuan itu berfungsi, bermanfaat terhadap diri kalian sendiri. Sebaliknya, jika kalian bertujuan jahat, maka tujuan jahat itu bermudarat pada dirimu sendiri juga. Kan gitu.
dan seterusnya lah. Itu panjang ya kalau dipanjang-panjangi. Saya mau kembali aja lah ke ini, ke grup WA ini, ya. Dibaca sendiri. Ini sebagai sebuah analogi betapa pentingnya melakukan kalibrasi timbangan. Jadi kalau kita mau menilai, dengan apa kita menilai? Kan dengan alat ukur. Alat ukurnya itu harus dikalibrasi supaya kita menilainya itu akurat gitu. Jadi jangan cepat berbuat sendiri gitu dengan sebuah penilaian. Bisa berulang kali kita kalibrasi alat ukurnya, maka berubah penilaian kita. Ternyata apa yang kita pahami itu masih rendah gitu setelah dikaji. Ya penilaian kan tergantung alat ukur ya, parameter ilmu kan gitu. Nah ini apa yang disampaikan oleh Pak Andre Belakam atau Pak Xiaomi, ya silakan dibaca ya. Tapi saya ingin mengomentari yang relevan ya. Bahwa Pak Andre tadi kan menyampaikan itu apa ya, menggunakan kamus Arab ya. Ini perlu saya respon lah ya di sini. Jadi saya bilang kemampuan menjelaskan itu ada pada referensi. Inna ila rabbika rujua. Sesungguhnya menurut Rob Anda lah referensinya. Jadi ajaran Rob ini, ayatin bayinatin ini, al-bayinah ini, Al-Quran ini adalah referensi yang berfungsi menjelaskan, mengklarifikasi. Dia punya kemampuan itu. Jadi sebenarnya ya kita hanya menyampaikan bagaimana fungsinya dan kemampuan Al-Quran itu menjelaskan. Jadi kita bukan menjelaskan sebenarnya, tapi menyampaikan bahwa Al-Quran ini berfungsi menjelaskan. Jadi kalau dia nggak mampu menjelaskan kepada kita, itu bukan Al-Qurannya yang nggak mampu, tapi kitanya yang nggak mampu memfungsikan Al-Quran itu sesuai fungsinya. Berarti apa? Kalibrasi timbangan kita untuk bisa menimbang dengan akurat Al-Quran itu sesuai fungsinya. Kan gitu. Nah, terus saya sampaikan di sini bahwa adapun kamus-kamus hanya sebagai bahasantara, bahasa perantara. Jadi ada kamus Arab, Inggris, itu Arab Indonesia, Indonesia. Itu semua kamus-kamus itu hanya sebagai bahasa perantara, bahasa pergaulan. Bukan penentu. Dan apapun yang kita sampaikan itu tidak ada pula ya untuk kewajiban kita supaya orang lain paham. Karena itu soal ruh min amrina atau ruh min amri rob. Jadi tidak ada pula kewajiban kita. Jadi ya sampaikan aja sebuah perkataan itu sesuai dengan referensinya. Kalau referensinya Arab, ya sampaikan Arab. Dengan catatan kamus Arab Al-Munjid pun tidak akan sanggup menandingi kamus Al-Quran. Jadi peristilan-peristilan yang ada di kamus Arab atau Al-Munjid itu bukanlah bukanlah sebagai penentu, tapi pembanding. Saya sampaikan sekali lagi seperti itu. Oleh karena itu, kamus Arab itu sebagai pembanding. Sebab ada kamus Arab itu kosakata-kosakata yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, kamus Al-Quran hanya membahas kosakata yang ada dalam Al-Quran. Ya, sebagai pembanding boleh. Tapi nanti yang menentukan adalah kamus Al-Quran. Dan seterusnya. Saya kira karena saya ada kegiatan yang sebenarnya saya ingin sampai kepada komentar Cak Ahmad di sini. Cuman anggaplah ini sebagai pendahuluan ya. Kita akan bersambung ke part 4 saja. Karena saya juga harus check out ini. Oleh karena itu
eh, saya cukupkan sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada part 4 ya, bagian 4. Sekian dan terima kasih. Mari kita nyatakan alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.